Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kesehatan kepada kita semua. Yang terhormat, Bapak Umar Kalmar Nizar, SSI MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar kimia, beserta teman-teman yang saya hormati. Baiklah, di sini saya Aslamiyah Al-Ansori, NIM 1803527, Prodi Pendidikan Kimia UNP 2018, akan mempresentasikan outline makalah saya yang berjudul Penambahan Karbon Aktif Limbah Batok Kelapa pada agar-agar rumput laut untuk menurunkan kadar kolesterol. Mungkin kita akan langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yaitu bagian pendahuluan. Adapun latar belakang penulisan karya tulis ini adalah yang pertama, dikarenakan Indonesia itu merupakan salah satu negara maritim yang kaya akan hasil lautnya. Salah satu hasil laut lokal yang melimpah di Indonesia yaitu rumput laut. Saat ini, rumput laut sudah banyak diolah menjadi berbagai makanan dan minuman untuk yang dapat meningkatkan hasil jualnya atau nilai jualnya. Salah satu produk makanan yang cukup terkenal yaitu agar-agar rumput laut. Namun di sisi lain, seiring perkembangan zaman, masih banyak masyarakat Indonesia yang menerapkan pola hidup yang tidak sehat. Salah satunya yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat seperti makanan cepat saji, minuman bersoda, dan tidak diiringi dengan aktivitas fisik seperti olahraga. Sehingga hal ini akan menyebabkan munculnya berbagai macam penyakit, salah satunya yaitu penyakit kardiovaskular atau penyakit penyumbatan pada pembuluh darah, di mana berdasarkan dari data box, penyakit ini menjadi penyebab kematian pertama di dunia. Di sisi lain, salah satu penyebab utama dari penyakit kardiovaskular ini adalah karena kadar kolesterol dalam darah yang cukup tinggi, sehingga kolesterol ini akan menyumbat pembuluh darah yang berada di sekitar jantung, sehingga akan bisa berakhir pada kematian. Salah satu solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi masalah ini adalah pemanfaatan arang aktif, di mana menurut Dr. Muhammad Muizzuddin MPD, di dalam bukunya menyebutkan bahwasannya mengkonsumsi 4-32 gram arang aktif itu dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Apa-apa saja sumber arang aktif yang bisa dimanfaatkan dalam hal ini? Nah, sumber arang aktif yang cukup banyak digunakan yaitu berasal dari limbah batok kelapa. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satunya di Sumatera Barat pada khususnya itu merupakan daerah yang paling banyak ditumbuhi oleh pohon kelapa, sehingga akan banyak terjadi pemanfaatan kelapa di daerah Sumatera Barat. Hal ini tentu mengakibatkan terjadinya penumpukan limbah batok kelapa. Untuk itu, limbah batok kelapa ini dapat kita manfaatkan sebagai salah satu upaya untuk menurunkan sebagai salah satu upaya untuk memanfaatkan limbah yang ada di Sumatera Barat untuk menjadi barang yang lebih bernilai seperti arang aktif. Kenapa arang aktif digunakan dalam hal ini? Hal ini disebabkan karena arang aktif ini memiliki daya serap yang sangat tinggi, dikarenakan pada arang aktif itu dia memiliki pori-pori yang sangat kecil dan juga luas permukaannya yang sangat luas, sehingga dia bisa menyerap berbagai macam zat termasuk kolesterol. Untuk dapat mengimplementasikan arang aktif untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah yaitu dengan cara menambahkan sejumlah arang aktif ke dalam produk olahan makanan seperti agar-agar rumput laut. Dan selain itu, tentunya hal ini akan meningkatkan nilai jual dari rumput laut itu sendiri. Hal inilah yang membuat penulis menjadi tertarik untuk mengkaji
bagaimana sih pengaruh penambahan karbon aktif limbah dari limbah batok kelapa ini pada agar-agar rumput laut untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Adapun beberapa rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara pengolahan limbah batok kelapa untuk menghasilkan arang aktif yang bermutu tinggi. Dan yang kedua yaitu berapa kadar arang aktif yang aman untuk ditambahkan ke dalam agar-agar rumput laut. Dan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh penambahan arang aktif pada agar-agar rumput laut untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Itu ada beberapa rumusan masalah. Dan ada pun tujuan penulisan yaitu yang pertama untuk mengetahui cara pengolahan limbah batok kelapa untuk menghasilkan arang aktif yang bermutu tinggi. Sehingga hal ini nanti bisa dipublikasikan dan dimanfaatkan dan bisa diterapkan oleh masyarakat luas. Kemudian untuk dapat menganalisis kadar arang aktif yang aman untuk ditambahkan ke dalam agar-agar rumput laut. Kemudian yaitu untuk menganalisis pengaruh penambahan arang aktif pada agar-agar rumput laut untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Adapun manfaat penulisan dari karya ini adalah untuk menciptakan suatu produk berupa agar-agar jelly rumput laut dengan cita rasa baru dan bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol. Kemudian untuk meningkatkan nilai jual dari arang batok kelapa menjadi olahan pangan yang ramah lingkungan dan berkhasiat bagi kesehatan. Jadi ini lebih ke bagian kewirausahaan. Dan ketiga, untuk memberikan referensi dan pertimbangan bagi masyarakat dalam memanfaatkan dan mengolah arang batok kelapa menjadi produk yang bernilai tinggi. Kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu untuk tinjauan pustaka atau kajian pustaka. Ada beberapa hal yang dibahas dalam tinjauan pustaka ini. Yang pertama yaitu limbah batok kelapa itu sendiri. Nah, di sini akan dibahas mengenai general statement-nya, kegunaan batok kelapa itu, kemudian dari segi chemical-nya. Kemudian yang kedua yaitu arang aktif. Dimulai dari general statement-nya, kemudian peranan penting karbon aktif, dan bagaimana karakteristik dari karbon aktif yang sehingga bisa dimanfaatkan untuk menurunkan kadar kolesterol dengan menambahkannya ke dalam produk olahan makanan seperti agar-agar. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana sih proses pembuatan karbon aktif ini yang baik dan benar tentunya. Nah, jadi di sini akan dibahas bagaimana tahapan proses pembuatan karbon aktif. Kemudian yang keempat yaitu pembuatan agar-agar jelly rumput laut. Nah, ini akan membahas mengenai tahapan bagaimana proses pembuatan, ini maksudnya adalah proses pembuatan agar-agar jelly rumput laut. Kemudian yang terakhir yaitu kita akan membahas mengenai kadar kolesterol dalam darah. Mungkin sekian dulu untuk presentasi dari outline makalah saya. Terima kasih atas perhatiannya, kritik dan saran, serta pertanyaan yang membangun dari Bapak dan rekan-rekan semua sangat berguna bagi saya untuk kesempurnaan makalah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.